Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ta'ala ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bahwa pujian syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam, kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita bertaubat kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Ushul Salasah. Tiga landasan utama. Para santri ingat apa yang wajib kita ketahui. Ma'rifatullah, landasan pertama. Yang kedua, ma'rifatul rasul, itu landasan yang kedua. Dan yang ketiga, ma'rifatul dinul Islam, kita mengetahui tentang agama Islam ini. Kitab ini kita kaji sudah beberapa tahun, ya, memang kita selingi dengan kitab lain untuk variasi supaya tidak jenuh. Sehingga malam hari ini kita akan mengkaji kaitannya dengan ibadah, ya. Tapi lebih kepada kaitannya dengan akidah, ya, tidak kaifiat. Tidak membahas tata cara ibadah, tapi bagaimana tujuan ibadah itu dan bagaimana penjabarannya terkait persoalan akidah. Apa definisi ibadah? Pengertiannya apa? Secara selalu saja, ya, tidak lepas dari apa? Definisi ibadah secara apa? Secara bahasa dan istilah. Secara lughatan wa istilahan. Secara bahasa, ya, ibadah itu maknanya dihinakan atau dikuasai, ya. Sehingga berdasarkan makna bahasa ini berlaku untuk seluruh hamba, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang soleh maupun yang
Durhaka pada dasarnya semuanya ada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling kafir, yang paling ingkar, bisakah dia menahan rambutnya tidak memutih? Mampukah dia menahan kulitnya tidak mengkeriput? Ya, dan usianya tidak habis atau dia tetap hidup? Itu contohnya, bahwa semua orang yang ada atau makhluk yang ada di muka bumi ini sesungguhnya, ini secara akidah nih, tunduk ya dalam atau di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa sudah demikian maknanya. Kemudian secara syariat ya, takrif daripada ibadah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadah ya ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yarda. Coba santri dihafal. Ibadah adalah nama ya atau sebutan umum, ismun jami' seluruhnya. Tercakup di dalamnya ma yuhibbullah wa yarda. Apa-apa yang Allah cintai. Dan ini luas nih. Seluruh perbuatan yang dicintai oleh Allah dilakukan oleh hamba itu bernilai ibadah. Jadi ibadah tidak bermakna mahdhah, ibadah mahdhah saja. Yang berarti ritual yang sudah ditentukan nas. Tidak hanya itu. Ibnu Taimiyah mendefinisikan semuanya. Ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yarda. Minal af'al wal a'mal. Lanjutannya, apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa-apa yang diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan, akwal wal a'mal, omongan. Apa yang keluar dari lisan itu diridhoi oleh Allah, berdakwah terutama. Tidak ada kata-kata yang paling baik selain perkataan berdakwah ini. Wa man ahsana qaulan mimman da'a ila Allah. Enggak ada. Antum ngobrol-ngobrol tadi tapi marahin tuh. Enggak ada guna-gunanya itu, bisa ghibah. Tapi kalau antum ada di mimbar kemudian berdakwah, ada di kelas mengajar atau membuat konten tausiah gitu ya, zaman now ini. Itu antum melakukan perbuatan terbaik dari ucapan ya, menggunakan apa? Ucapan. Kemudian setelah ucapan wal a'mal, perbuatan. Nah, yang itu kemudian perbuatan sangat banyak, al batin wa zahirah. Al batinah wa zahirah. Perbuatan yang tersembunyi, yang tertutupi dari hati. Apa perbuatan hati? Kita paham amalan ada berapa him? Amalan qalbi, amalan lisan, wa amalan jawarih atau anggota badan. Tentu saja hati ya. Ini urusannya batin yang tak nampak. Habis kasih contoh amalan hati. Niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan hati ridho bil qada, syukur, sabar, jadilah orang-orang yang sabirin, ikhlas, mukhlisin. Amalan-amalan hati sangat banyak yang itu batin wilayahnya tidak nampak. Kemudian juga beliau lanjutkan wa zahirah, yang nampak. Apa itu amalan yang nampak? Seluruh perbuatan yang terlihat kemudian diridhoi Allah, dicintai Allah, bernilai ibadah. Yang mahdzah ya sholat, ya puasa, ya zakat, tilawah Al-Quran, sedekah, bersih-bersih masjid ini, dohir, nampak, ya, menjaga rumah Allah. Bagaimana Ustaz, siapa yang dari kantor itu? Kemarin kita share, Ustaz siapa? Lukman ya?
Bagaimana beliau khidmah, ibunda beliau berdoa, wasilah apa? Membersihkan WC pondok, kemudian berdoa, ya, agar anak beliau menjadi orang yang besar, berguna manfaat. Jangan dikira khidmah, ya. Waktu itu kisah apa? Ummu Mahjan bagaimana itu? Yang tukang membersihkan masjid, coba. Hah? Masjid, amalan-amalan dohiriyah sepele dalam pandangan kita, mungkin anggap apalah nyapu-nyapu ngepel. Ternyata Rasulullah mencari Ummu Mahjan ketika beliau meninggal wafat, ya. Artinya amalan-amalan sekecil apapun, ya, dalam rangka mendorong, mendukung terselenggaranya dakwah ilallah, itu semuanya bernilai di sisi Allah sesuai dengan kadar keikhlasan orang yang melakukannya dan sesuai yang Allah kehendaki memberikan apa? Pahalanya. Pahala itu minimalnya kebaikan dilipat gandakan berapa? 10. Khusus sedekah fisabilillah 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habba fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi kalau antum ngurusin masjid, jangan-jangan itu termasuk fisabilillah, dan itu termasuk yang satu perbuatan dikali lipat gandakan 700 nilainya, ya. Oleh karenanya para santri khidmah, ya, kepada pondok, kepada masjid, ya, itu bagian daripada apa? Syarat barokah ilmu. Gimana itu? Al ilmu bit ta'alum wal barokah bil khidmah. Ya. Bahkan menghormati guru lebih tinggi lagi. Khidmah itu ada tingkatannya juga. Karena itu para santri jangan tinggalkan majelis ilmu, taman-taman surga. Semangatlah, ya. Antum termasuk orang-orang yang dipilih bisa menuntut ilmu dalam keadaan tenang, nyaman, aman, ya. Bahkan kalau dibandingkan pondok yang ramai mungkin lebih apa? Lebih mudah, ya, tidak antri gitu, ya. Tidak apa? Fikri tidak semerawut istilahnya, ya, banyak orang. Tidak ada cerita kehabisan nasi, kehabisan sayur, kecuali kalau ada yang serakah waktu itu, kehabisan nasi goreng Abi dimakan sama guru yang serakah, ya dia. Abi Niki juga nggak bagian jatah apa itu, empek-empeknya apa. Nah itu lain, ya, artinya itu di luar apa? Kebiasaan normal, ada kasus. Tapi itu kan sekali-sekali. Ada Allah, ibadah dalam konteks ini, ya. Ini kita harus dalami betul, ya. Ibadah menjadi apa? Penentu, ya. Penentu kesuksesan kita di akhirat. Petani, ya, kalau diumpamakan petani menanam. Kita hamba Allah di muka bumi ini beribadah seperti apa? Petani itu menanam. Nantinya di akhirat kita tinggal masanya memanen buah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Hadirin Allah, secara syariat itu tadi, ya, al-ibadah hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal a'mal al batinah wal zahirah. Kemudian dalam masalah ibadah ini
yang diwasiatkan kepada wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Beliau telah berwasiat kepada Ismail, ya, anak keturunan beliau. Apa itu? Apa wasiatnya? Dalam surat apa dulu? Surat Al-Baqarah, ya. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak keturunannya, di mana wasiat beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar memilih dan mati, memilih dan mati dalam keadaan Islam. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Walaqad istafainahum lahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Idqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Coba dialog itu. Siapa mereka yang soleh ketika Rabbmu berfirman, Tuhanmu berfirman kepadanya, tunduk. Nah, ini makna Islam nih, Gus. Apa makna Islam, Gus? Tunduk, pasrah, manut kepada syariat, ya, nggak ada tapi. Nih, di sini qala aslamtu li rabbil alamin. Dia tunduk, kemudian apa? Patuh kepada Allah, Rabb semesta alam, Rabbul alamin. Wawassa biha Ibrahim. Apa yang diwasiatkan? Lanjutannya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat. Wawassa biha Ibrahim. Ini matanya apa bikin? Ibrahim ibnihi wa Yaquba. Apa ini? Yang bagi ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada matanya 400. Kelihatan kalau nggak jauh. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub berkata, ya, Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Innallaha astafa lakumuddin." Allah itu telah memilihkan Islam ini bagimu. Maka apa? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka sekali-kali kamu jangan mati, kamu jangan wafat, jangan meninggal illa wa antum muslimun. Tidak ada jaminan, ya. Kita banyak membaca, ya, sirah orang yang dulunya soleh pun bisa murtad, ya, bisa keluar dari Islam. Inilah bagian daripada tarbiyah, pendidikan yang harus kemudian kita lanjutkan. Pendidikan dari Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, yaitu berwasiat atau memikirkan mati nanti itu supaya dalam keadaan pasti Islam. Wafat nanti itu bagaimana tetap istiqomah, ya, menjadi orang yang Islam, beragama Islam, memeluk Islam. Maka pada hakikatnya umat muslim yang merupakan pewaris sah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ini bagian daripada apa? Kerisauan, ya, kekhawatiran seorang ayah mestinya, ya.
Ma ta'budu min ba'di, apa yang kamu sembah setelah sepeninggalku? Ini yang dipikirkan ini. Apakah tetap bertauhid anak-anaknya? Apakah tetap ya mukhlishina lahuddin, atau sudah tercampuri ya, terkontaminasi dengan kesyirikan, terkontaminasi dengan infiltrasi budaya, pencampur adukan antara budaya dan agama, ya, sehingga kemudian tidak murni, ya, ajaran Islamnya yang dianut sudah campur warna-warni, ya. Oleh karenanya, hadirin Allah, pentingnya ya dalam masalah akidah ini kita ulang-ulang, nggak gampang mengajarkan akidah ini. Kita perlu dijadidu imanakum, antum perbaharui iman, karena iman seperti apa? Baju yang kita pakai, yang mana bisa lusuh, bisa koyak, bisa rusak. Hingga Nabi perintahkan kita semua untuk memperbaharui iman, dicas ya, kalau baterai ya, iman kita, akidah kita dikuatkan kembali, dikokohkan kembali. Kita kaji bagaimana ayat-ayat Allah, ayat-ayat Qur'aniyah, kemudian ayat-ayat kauniyah yang menghantarkan pada peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, definisi ya ini diberi tambahan ya ibadah tadi oleh Syekh Dr. Muhammad Ibrahim Al-Buraikan. Nah, definisi ibadah tadi. Apa tambahannya? Ibadah adalah nama umum yang mencakup semua apa-apa yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan dan amalan, lahir batin maupun zahir. Nah ini, dan ketika melakukannya disertai dengan kesempurnaan cinta. Beratnya mahabbah sebagai puncak penghambaan itu berat, karena banyaknya orang itu terpaksa saum, terpaksa. Siapa yang senang lapar? Enggak ada, jujur ya. Siapa yang senang bentar-bentar harus sujud lagi, wudu lagi sehari 5 kali? Enggak ada sebetulnya. Banyak yang azan itu kaget, buktinya udah azan gak kerasa, tidak dinanti perjumpaan dengan Allah, menghadap Allah itu ya. Maka di sini kemudian beliau Syekh Dr. Muhammad Ibrahim Al-Buraikan menambahkan kesempurnaan cinta, perendahan diri, penghinaan, menghamba ya, menundukkan ya kepala kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari semua yang bertentangan dengan itu. Coba pelan-pelan santri. Torik, apa tadi? Cinta. Betul, senang ibadah. Yakin? Pertanyakan kepada hati dan keimanan antum. 2. Betul, pas ibadah itu merasa rendah. Nah, saat terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat sujud, dan itu di bawah posisinya, di lantai. Menandakan apa? Penghinaan ya. Kita itu harus menghinakan diri kita kepada Allah, menundukkan kepala kita kepada Allah, coba, dan berlepas diri dari semua itu. Berat hakikat ibadah yang seperti ini, berat. Kita perlu berlatih terus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Gak ada batasnya beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah ini sulit sekali ya. Kita tidak ada yang berani mengklaim ibadahnya
diterima, ibadahnya yang paling khusyuk, misalnya sholatnya, ibadahnya yang paling ikhlas. Apa ukurannya? Siapa yang berani menjamin? Ya, ikhlas. Qoblal amal, garis dulu. Indal amal, ketika beramal. Ba'dal amal, itu muhasabahnya. Amalan itu sebelum melakukan ikhlas, ketika melakukan ikhlas. Tapi hati-hati, setelah melakukan berpuluh-puluh tahun sampai meninggal pun, saat menjelang meninggal dia ungkit-ungkit amalannya. Dia bangga diri, dia sombongkan amalan saya banyak. Amalan itu bisa terhapus. Karena itu kerjaan, ya, menjaga hati, pekerjaan terberat, ya, yang tak berkesudahan. Karena kita memohon kepada Allah diberikan hati-hati yang khusyuk, ya, hati-hati yang salim, hati yang bersih walaupun salim. Alhamdulillah. Kemudian macam ibadah, ya, ini umumnya. Macam ibadah, coba satri. Yang pertama ibadah kauniyah. Tulis, ibadah kauniyah, fikri. Ini dalam bahasa akidah, ya. Yang kedua ibadah syariah. Ibadah syariah. Ini hubungannya akidah, ya, bukan kaitannya cara-cara ibadah makhluk. Apa itu ibadah kauniyah? Yaitu tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada perintah Allah yang bersifat kauniyah. Ini menyangkut semua makhluk tadi, habis sudah contohkan tadi. Kauniyah berlaku umum, semua makhluk sama, siapapun orangnya, tak seorang pun dapat menghindarkan dari ketentuan atau ibadah kauniyah ini. Inggulu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan. Tidak ada seorang pun, ya, dalam surat Maryam ini ayat 93, di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah, dia selaku seorang hamba. Gak ada sebetulnya, ya. Kalau orang itu diberikan kekuatan, diberikan apa, seperti kemenangan, kejayaan, itu kan istidraj. Musuh-musuh Islam jaya, itu kan supaya menguji yang beriman, gitu ya. Israel masih terus menang misalnya, itu untuk menguji keimanan, ya. Bagaimana yang mukmin ini terus berjuang atau mundur? Atau orang yang hijrah, ini bulan Muharram, hijrah dari riba, hijrah dari dosa-dosa itu, kemudian kok ekonominya sulit. Seorang ayah misalnya, ya, itu kan ujian. Dan tidak ada yang bisa keluar dari kuasa Allah, ya. Istidraj berlaku. Pembiaran yang itu bermakna hukuman, dilulu kalau orang Jawa bilang, dijojong, tapi hakikatnya dihukum supaya Allah nanti memberikan siksaan dengan siksaan yang sekeras-kerasnya, dengan siksaan yang amat sangat. Jadi putus. Oleh karenanya, ya, semua dalam kauniyahnya. Itu maknanya apa? Ibadah kauniyah. Atau dalam makna yang luas, seluruh hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan itu beribadah tunduk kepada Allah. Beribadahnya caranya kita tidak tahu, bisa dengan berzikir atau dengan bergoyangnya pohon itu, suara kata bisa, kita tidak tahu. Tapi mereka diperintahkan tunduk, ya, beribadah sesuai dengan apa? Caranya masing-masing, sesuai dengan apa? Ketentuan yang Allah tetapkan kepada tumbuh-tumbuhan, hewan, dan makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua ibadah syariah. Apa maknanya? Tunduk
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah syariatnya. Itu namanya apa? Ibadah syariah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat Al-Furqan ayat 3, Allah tetapkan hamba-hambanya yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang yamshuna 'alal, berjalan di muka bumi ini dengan apa? Rendah hati. Dengan apa? Rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, kemudian mereka merespon orang jahil itu, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Maka untuk ibadah yang macam pertama, manusia tidak dipuji karena sebab hal tersebut tidak karena perbuatannya, namun terkadang terpuji jika dia bersyukur ketika lapang dan bersabar ketika mendapat musibah. Ini yang pertamanya. Berbeda dengan macam ibadah yang kedua, semua yang dilakukan, ya, ibadah syariah ini terpuji, adalah mulia. Karena di situ manusia diberikan akal sehat, hati, kemudian memilih mau tunduk. Kalau yang pertama kaunian nggak bisa ngelak, ya kan? Ya kalau melakukan itu, tidak melakukan itu nggak ada pujian. Tapi ibadah yang syariah baru ada pujian. Bila mana amal bisa disebut sebuah ibadah. Bagaimana ketentuannya? Bisa disebut sebagai ibadah. Apa di situ? Amal bisa disebut sebagai ibadah bila memenuhi dua kriteria. Nah, tulis. Nah, amal perbuatan Zaid bisa disebut ibadah bila memenuhi dua kriteria. Yang pertama, kecintaan yang optimal kepada Allah. Wanita punya rambut bagus lurus, disuruh menutup aurat, rambutnya tak nampak, panas pula. Yang pakaiannya syar'i, tidak pakaian atau berwarna mencolok, jadi warna yang gelap lebih utama, tidak menimbulkan apa? Pusat perhatian, tidak transparan. Akhirnya semua keindahan rambutnya yang lurus tak nampak, itu panas lah pula. Sangat mungkin, ya, dia melakukan ibadah menutup aurat itu bisa jadi apa? Terpaksa. Enggak cinta. Kalau cinta, kalau dia cinta melakukannya baru termasuk daripada memenuhi syarat. Berat nah sebenarnya, ya, berat. Memakai peci ini tak cinta, beradab dalam ibadahnya. Beratlah. Kapan yang tukang ngomel nggak ada, nggak pula dipakai. Memang udah begitu. Kedisiplinan, ya, yang bagian dari substansi adab sulit, ya. Atau amalan-amalan apalah, apa sajalah, puasa, ya, bisa dia itu terpaksa saja. Atau kadang orang pengen langsing, setelah langsung, pengen seger, glowing puasanya. Apa itu cinta? Ya, coba kita cek, ya. Kita muhasabah, introspeksi. Seluruh ibadah yang sudah kita lakukan itu atas dasar cinta yang optimal kepada Allah
atau belum? Kalau belum, ibadah itu belum memenuhi syarat amal. Yang kedua, ketundukan. Lebih halus lagi, tunduk. Cinta tunduk. Yang kedua ini. Tunduknya juga dituntut secara akidah yang maksimal kepada Allah, tunduk kepada Allah. Meninggalkan mencurinya itu, meninggalkan dosa-dosanya itu, tunduk maksimal kepada Allah. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rahaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Surat Al-Anbiya itu ayat 90. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, yusari'una fil khairat, cepat-cepat buru-buru melakukan perbuatan yang baik, dan mereka berdoa wa yad'una. Nah, ini berdoanya bagaimana ini ketentuannya? Berdoa kepada kami, kepada Allah dengan harap, harap dan cemas. Rohaba wa rohaba, harap cemas. Maksudnya gimana ini? Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Nah, ini enggak gampang ya menghadirkan rasa itu, tunduk itu. Kan kalau beramal merasa paling suci, itu ujiannya ya kan? Ujian ahli ibadah itu diantaranya mudah merasa dirinya paling suci, sok suci gitu. Orang yang bisa, ini paling sering dicontohkan ya dalam hadis, orang yang mampu qiyamul lail, ya, kemudian melihat orang-orang di sekitarnya atau temannya atau tetangganya tidak qiyamul lail, dia anggap kecil, remeh gitu. Wah, kayak bangkai, nggak pernah qiyamul lail. Meskipun faktanya begitu, tapi ujian hati ini berat. Maka orang yang rohaba, yang harap-harap cemas nggak akan begitu. Iya qiyamul lail, iya tahajud, iya mungkin tilawah Al-Quran, iya bersedekah, harap-harap cemas ada. Iya kalau diterima, hatinya berbolak-balik. Tidak ada amalan yang pasti makbullah, itu nggak ada. Yang bisa dikatakan secara fikih sah, tahajudnya sah, baca Qurannya sah, sholatnya sah, memenuhi syarat rukun, kaifiatnya benar secara ilmu fikih, makbul diterima di sisi Allah, tidak ada jaminan. Maka harap-harap cemas itu selalu ada. Ini apa? Harus sinyalnya begitu terus. Enggak kemudian yakin langsung diterima, langsung surga paling tinggi, firdaus, jannatul firdaus, langsung yang lainnya ditunjuk-tunjuknya berat di bawah dia. Termasuk orang alim juga begitu, kamu ini bodoh, goblok dan gobel, jadi orang jahil. Nah, ini penyakitnya orang alim, akan mudah ya merendahkan orang kiber, ya, makanya penyakit hati. Balik lagi, gimana tadi Kristo? Yang belum bisa di-download apa bisa di-download? Bagaimana Ustaz Budi Asari jelaskan? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkikum. Dia nggak bisa, kalaupun ya dia mau diajarin ilmu fikih, mau diajarin ilmu hadis, seperti wadah yang kotor, apakah bisa berbau harum? Hati kolbunya tidak disucikan dulu, ya tidak mungkin. Antum seorang guru, santri-santri dari rumah bisa saja sudah nonton film-film yang negatif, bisa main game kotor. Sampai sekolah pagi maka harus ditazkiyah dulu ya, berzikir dulu, bahkan membaca ayat-ayat ya.
baru bisa diisi ilmu. Sekalipun ilmu itu ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu agama, kalau hatinya tidak dibersihkan dulu sulit. Begitu makanya bi tazkiyah qabla tarbiyah qabla ta'lim qabla ta'dib. Nah, konsepnya. Maka guru ya harus mengerti bagaimana tahapan-tahapan dalam pendidikan ini. Gitu ya, dari ayat Al-Anbiya tadi, surat Al-Anbiya ayat selalu apa tadi kondisinya? Jadi hatinya harus harap-harap cemas, maka tidak akan sombong, cemas kalau tidak diterima gitu. Ya terus mengharap gitu. Jadi tidak ada kepede-pedean dalam beramal. Tapi kalau dosa ini, bagaimana dosa itu? Dosa ada yang ditolak secara kaidah? Tidak ada. Dosa pasti tercatat sebagai apa istilahnya sah nggak sah itu nggak ada. Dosa sudah dilakukan, itu berarti tertulis sebagai dosa. Nggak ada dosa tertolak. Beda dengan amal. Dosa positif. Lalu penghapusnya apa? Taubat. Tazkiyatun nafs. Akhlak kepada diri, adab kepada diri, tidak meninggalkan taubat. Dalam kitab Minhajul Muslim itu, beliau sudah bahas itu di pondoknya dulu. Ada apa? Muhasabah, muraqabah. Ya. Di sana kemudian ada taubat, pasti ya. Tahapan-tahapannya begitu. Mujahadah, bersungguh-sungguh. 2, dalam beramal soleh, bersungguh-sungguh dalam meninggalkan tarkul ma'asi. Itu mujahadah dari nafsunya ditekan ya, sungguh-sungguh itu. Hadirin Allah, kemudian beliau ya lanjutkan bahwa macam-macam ibadah itu ibadah i'tiqadiyah. Pertama tulis ibadah i'tiqadiyah. I'tiqadiyah itu apa? Langsung Abi jelasin, yaitu seorang muslim berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala. Isinya pikirannya begini nih, imannya tuh, keyakinannya. I'tiqad itu artinya tali yang diikatkan, aqoda. Ya tak itu mengikatkan. Keyakinannya isinya apa? Allah satu-satunya, ini tauhid rububiyah, sang pencipta. Allah satu-satunya Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Allah satu-satunya yang menghidupkan. Jadi yang mencipta, yang menghidupkan Allah. Yang mematikan Allah. Kita yakini begitu. Yang mengatur yudabbirul amra minas sama'i wal ardh Allah. Yang semata-mata berhak al-ma'bud, yang diibadahi tanpa menyekutukannya. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, itulah makna la ilaha illallah. Kita yakini yang berhak diibadahi hanya Allah. Kita berdoa hanya meminta kepada Allah. Kita bernazar, kita menyembelih korban, dan semua ibadah-ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita isinya begitu. Ibadah i'tiqadiyah. Kemudian berikutnya ibadah lafziyah. Ibadah lafziyah, yaitu ibadahnya dilafazkan, yaitu apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, zikir-zikir sesuai dengan sunnah, dan ibadah-ibadah lainnya yang dilafalkan, sholawat yang menggunakan pelafalan lisan. Itu namanya apa? Ibadah lafziyah. Yang ketiga,
ibadah badaniyah. Beliau jabarkan yaitu seperti berdiri kita untuk sholat, ruku, sujud, saum, haji, berjihad di jalan Allah, berperang, termasuk dari ibadah apa? Badaniyah. Banyak ya. Kemudian setelah ibadah badaniyah ada ibadah maliyah. Harta, ibadah dengan harta, zakat, bersedekah, berinfak. Sedekah mungkin dianggap makanan atau barang-barang, wakaf. Infak mungkin identik uang, ya. Itu ibadah apa nih? Ini ibadah maliyah, harta. Kemudian berikutnya ibadah tarqiyah. Nah, ini ada ibadah apa? Tarqiyah, yaitu seorang muslim meninggalkan seluruh perkara haram. Nih, kaki mau melangkah, orang yang takwa itu kakinya ini menginjak apa di atas bumi itu, di depan yang dia berjalan halal haram subhat terus mubah, kepikiran langsung. Terima nggak ini, pencet nggak ini, slotnya ini, pasang nggak ini, judulnya ini. Halal haram langsung tangannya, ya. Matanya halal haram langsung. Itu bagaimana Allah ridho atau tidak? Orang bertakwa hati-hati, memilih pekerjaan hati-hati, memutuskan sesuatu hati-hati. Iman menjadi penentu, ya. Itulah orang yang bertakwa. Maka dia ibadah tarbiyahnya jelas, ya. Seorang muslim meninggalkan seluruh perkara yang haram, kesyirikan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya, bid'ah. Bulan Muharram tanggal 10, bagaimana orang-orang Syiah, ya, memukul-mukul, menampar-nampar pipi, bahkan melukai dalam maksud berkabung atau upacara kesedihan atas meninggalnya cucu Nabi kita Muhammad SAW, Hasan Hussein. Oleh karena itu nggak boleh, ya, beribadah atau melakukan perbuatan tanpa ilmu, ya. Kemudian yang terakhir, singkat, sering kami sampaikan, pilarnya ibadah. Lebih pilarnya ibadah apa? Sering disampaikan. Luqman, pilar ibadah, tiangnya 1 hub, 2 khauf, 3 roja. Paling rendah orang beribadah karena apa? Takut azab. Itu rendah sekali. Yang kedua, roja, ngarep surga. Hitung-hitungan amalan ini pahalanya berapa. Semua amalan pengen bernilai surga, selalu begitu, itu namanya roja. Tapi yang paling tinggi ibadah itu atas dasar hub atau cinta kepada Allah. Ini wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Nih, ukurannya itu kita itu beribadah kepada Allah atas dasar amat sangat nemen gitu, ya, cinta kepada Allah. Yang kita jabarkan, ya, bagaimana mahabbatullah, ya, bagaimana rasa cinta kita kepada Allah ini melahirkan akhlak mulia, melahirkan adab-adab yang baik, menjadi pendorong yang tertinggi, makom tertinggi. Bukanlah kita sekedar ibadah itu takut azab atau ibadah itu ngarep surga, tapi ibadah tertinggi atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu juga yang membatasi kita tertutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi